Perkenalkan, nama saya Prina Situmorang. Saya akan mengerjakan suatu proyek tugas, yaitu dengan sebuah database dengan nama toko elektronik. Ini dari tugas dari dosen kami, mata kuliah Figures Based Data. Sekarang, langkah yang pertama yang digunakan adalah buka dulu CMD, aplikasi CMD-nya. Kedua, startkan dulu Apache dan MySQL, boleh juga hanya Apache juga yang hanya di startkan, boleh juga. Selanjutnya kita dulu masuk ke dalam MySQL. Masuk dulu dalam tahap pertama, yaitu kita masuk ke dalam MySQL. Oke. Exam 3, karena exam saya 33. MySQL bin enter kan. Oke. Baru kita buat sebuah database dengan nama toko elektronik. Perintah itu create database toko elektronik. Oke, sudah berhasil kita buat sebuah database-nya. Yang kedua perintahnya yaitu lanjut dengan tampilkan daftar database yang ada. Itu perintahnya yaitu show database. Oke, ini tampilan yang ada di laptop saya. Berikutnya, aktifkan database toko elektronik dan buatlah tabel berikut ini. Kita aktifkan dulu perintahnya apa? Yaitu toko elektronik. Oke, sudah aktif. Udah aktif database. Sekarang kita buat tabel barang pertama, yaitu dengan perintah create tabel barang KD barang char size-nya 5, not null, dengan keterangan yaitu berprimary key. Oke. Selanjutnya nama barang dengan tipe varchar juga. Size-nya berapa? Size-nya itu 25. Oke, berikutnya harga, tipenya double. Berikutnya garansi, tipenya varchar. Size-nya berapa? 15. Berikutnya KD, kategori char 3. Oke, query berhasil kita buat sebuah tabel barang. Berikutnya kita buat tabel kategori dengan perintah sama seperti tadi, create tabel kategori. Oke, KD kategori, tipenya char, size-nya 3, dan ingat primary key, keterangannya primary key. Selanjutnya nama kategori, tipenya apa? Varchar,
Size-nya juga 20. Berikutnya keterangan. Tipenya apa? Karcher juga ya. Size-nya berapa? Tunggu. Size-nya 35. Not. Oke, berhasil. Lanjut ke perintah ketiga. Isikan data kedua tabel sebagai berikut. Oke, isi tabelnya. Perintahnya apa? Tetap memakai perintah insert into. Kita isi ya. Insert into, kita buat dulu isi tabel barang. Insert into barang. KD barang. Nama barang. Berikutnya apa lagi? Harga spesifikasi ini bikin aja. Tadi kita buat tabel barang kita bikin aja. Garansi. Sesuaikan aja dengan berikutnya. KD kategori. Jangan lupa values. Pertama kita buat tabel apa? TV 001 dengan nama barangnya apa? Televisi 21 dengan harga 1.750.000 dengan garansi 3 tahun. Dengan garansi 3 tahun. Berikutnya, KD kategorinya apa? TVS. Berikutnya, TV 002 televisi 30 dengan harga 2.450.000. Garansinya 5 tahun. Dengan kategori sama TPS. Berikutnya KS 001 kulkas 1 pintu dengan harga 1.200.000 Oke. Garansi 2 tahun dengan KLS KD kategorinya. Berikutnya KS 002 kulkas 2 pintu dengan harga 1.800.000. Oke. Garansi berapa tahun? Garansi 2 tahun juga. Kodenya apa? Tetap KD kategorinya apa? Tetap KLS. Sama. Berikutnya KS 003 dengan kulkas 3 pintu dengan harga 2.600.000 dengan garansi 1 tahun. KLS kategorinya.
Oke, kita lanjut lagi, tadi berhenti. Dengan selesai kulkas gelap itu, kipas angin KA001 dengan kipas angin dinding berikutnya dengan harga 250.000. Garansinya berapa? Garansi 1 tahun. Dengan kategorinya KPS. Oke, berikutnya kita ini dulu scrollkan biar nampak ya. Berikutnya KA002 kipas angin lantai dengan harga 375.000 dengan garansi 1 tahun. Dengan kategorinya tetap juga KPS. Terakhir, tabel terakhir pada tabel barang KA003 kipas angin portable dengan harga 85.000. Garansi 6 bulan. KPS. Oh iya, saya lupa ininya tadi. Error karena saya lupa di mana error saya lupa di pada checklist ini. Kita buat ulang lagi. Insert into barang. Values TV 001 02. Oke. Satu. Saya lupa di sininya perintahnya, oke. Jangan sampai typo. Oke, query sudah oke, sudah berhasil. Berikutnya isi tabel kategori. Kita isi tabel kategori dengan memakai insert into juga. Insert into kategori. KD kategori nama kategori keterangan values. Oke. TVS nama kategorinya yaitu televisi. Televisi LED. Berikutnya KLS kulkas inverter. Berikutnya KPS kipas angin biasa. Sorry. Oke, sudah berhasil. Perintah berikutnya perintah yang keempat, tampilkan isi seluruh record pada masing-masing tabel yang ada. Yang kita mau tampilkan dulu apa? Barang dulu ya. Select from barang. Oke, ini. Berikutnya select from kategori. Oke, seperti ini tampilan
Perintah yang keempat. Berikutnya perintah kelima, tampilkan isi rata-rata harga yang ada pada tabel barang. Perintahnya apa tetap? Yaitu memakai select AFG harga AS rata harga from. Oke, ini rata-rata harga. Berikutnya tampilkan daftar barang dengan harga yang paling tinggi pada tabel barang. Dengan perintah apa? Select from barang. Sekarang kita untuk menampilkan tabel barang. Order by harga. Oke. Seperti ini. Berikutnya perintah yang ke-7, tampilkan hanya field dengan field nama barang dan harga pada tabel barang, lalu urutkan secara descending berdasarkan harga. Perintahnya apa? Tetap select nama barang, harga from barang, order by harga. Oke, ini sudah tampilan yang nama barang dan harga. Berikutnya, ubah harga menjadi 400.000 dengan kode KAA02. Kemudian tampilkan isi record untuk perubahannya. Perintahnya apa? Update barang, set harga 400.000, where KD barang KA002. Oke, query oke. Perintahnya itu dengan kemudian tampilkan isi record yang ada di dalam perubahan, itu dengan perintah select from barang. Apakah berubah? Di pada KA002 berubah dengan harga 400.000. Berikutnya perintah yang ke-9, tampilkan hanya field harga, field KD barang, nama barang, harga pada tabel barang dengan kode barang KA001. Dengan perintah apa? Select KD barang, nama barang, harga from barang, where KD barang KA001. Oke, ini sudah tampil. Perintah yang ke-10, tampilkan seluruh daftar barang dengan harga lebih besar dari 1.300.000. Perintahnya tetap memakai select from barang, where harga berapa? 1.300.000. Oke, ini tampilan yang lebih besar dari harga 1.300.000. Perintah yang 11, tampilkan data barang dengan nama barang di akhir kata pintu. Berarti perintahnya apa? Memakai alter, memakai select, tetap select from, select
Oke, kita lanjuti. Select from barang where nama barang like persen pintu oke, seperti ini tampilan yang select from barang where name like pintu. Berikutnya, oke, sorry dulu, ada drop. Oke, kita lanjut dengan ubah field dengan keterangan pada tabel kategori menjadi cut varchar 30 memakai perintah alter table kategori change keterangan atau menjadi cut varchar size-nya. Oke, berhasil. Berikutnya, tampilkan jumlah data pada tabel kategori perintah yang 13 dengan memakai, kalau kita melihat perubahan apakah berubah pada tabel kategori, kita lihat dulu dengan select. Coba kita buktikan select from kategori. Oke. Table. Oke. Jadi ini berubah menjadi keterangan. Berikutnya, kita lanjut ke 13, tampilkan jumlah data pada tabel kategori dengan perintah select from kategori. Oke, konnya ada 3. Berikutnya, buat alias dengan nama diskon yang merupakan hasil 10% dari harga, lalu tampilkan data report hanya field KD barang, nama barang, harga, dan alias diskon. Dengan memakai perintah select KD barang, nama barang, harga 10/100 AS diskon from barang. Oke, terjadi error. Select KD barang, nama barang, harga. Select KD barang, nama barang, harga. Diskon. Ini di sini kita ya salah di diskon, salah tipe. Oke, enterkan saja, tetap error. Check the correspond for the right. Select KD barang, nama barang, harga bintang 10/100 AS diskon from barang. Error. Oke. Sorry. Kita dulu lihat perintahnya. Oke, lanjut. Tadi keerrorannya adalah select
KD barang, nama barang, harga, bintang 10/100, AS diskon, from barang. Oke, seperti ini tampilannya. Berikutnya perintahnya yaitu tampilkan isi record kedua tabel dengan perintah left out join. Oke, sebelum itu saya menjelaskan left join itu, sebelum saya melanjutkan, left join itu merupakan fungsi query yang sama dengan inner join dan right outer join, yaitu menggabungkan kolom tabel dengan kolom yang berbeda dengan syarat kedua tabel memiliki sebuah kolom yang memiliki nilai sama. Bedanya left outer join ini menampilkan seluruh tabel yang berada di sebelah kiri dan tidak menampilkan sebagian data atau record pada tabel sebelah kanan. Oke, kita lanjut perintahnya yaitu dengan perintah select from barang left join kategori using KD barang KD kategori Oke, seperti ini. Sudah menggabung dengan tabel harga dan tabel kategori. Seperti ini tampilannya. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.